Saya Kurniawan. Saya Novita Sari. Dan saya Julia Lismaya. Kami akan mempresentasikan tentang materi Biaya budget administrasi dan biaya budget pemasaran. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Selamat mendengarkan. Bye-bye. Baik, di sini saya akan menjelaskan budget biaya administrasi dan budget biaya pemasaran. Pengertian secara umum, budget biaya administrasi adalah anggaran atau rencana pengeluaran yang digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang terkait dengan operasi sehari-hari suatu perusahaan atau organisasi. Pengertian budget biaya administrasi menurut para ahli ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di lingkungan kantor administrasi perusahaan dan biaya-biaya lain yang sifatnya untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan yang di dalamnya meliputi seluruh jenis rencana biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu biaya administrasi tersebut dibebankan yang dikaitkan dengan departemen mana biaya tersebut terjadi. Ini dikutip dari Munandar 2013. Selanjutnya, kegunaan budget biaya administrasi ada 3. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat pengawasan kerja. Yang ketiga, sebagai alat pengkoordinasian kerja. Nah, yang pertama ini sebagai alat pedoman kerja, misalnya pengendalian keuangan. Budget membantu mengontrol pengeluaran biaya administrasi sehingga tidak melebihi batas yang ditetapkan. Dengan ini, organisasi dapat memastikan alokasi dana berjalan dengan efisien. Lalu ada perencanaan strategis. Melalui penyusunan budget, organisasi dapat merencanakan kebutuhan administrasi di masa depan seperti alat tulis, perlengkapan kantor, dan kebutuhan operasi lainnya. Yang kedua, sebagai alat pengawasan kerja, misalnya laporan kerja berisi detail tentang progres atau hasil kerja untuk evaluasi oleh atasan atau tim terkait. Lalu ada sistem monitoring berbasis teknologi, misalnya software manajemen proyek seperti Trello atau Asana untuk memantau progres kerja secara real time. Yang ketiga, sebagai alat pengkoordinasian kerja, misalnya penyelarasan tujuan. Budget menjadi acuan bagi semua departemen untuk menyelaraskan kegiatan administrasi sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah disepakati. Lalu ada memprioritaskan kegiatan. Dengan adanya budget, perusahaan dapat menentukan prioritas kegiatan administrasi yang dimana yang harus didahulukan sesuai dengan kebutuhan yang strategis. Di sini ada data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget biaya administrasi. Yang pertama itu ada rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Yang kedua, rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan. Yang ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Yang keempat, sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan. Yang kelima, menggunakan metode depresiasi yang digunakan perusahaan dan metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Pengertian dari metode-metode depresiasi dan metode alokasi biaya. Yang pertama, metode depresiasi adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengalokasikan biaya peroleh aset tetap seperti mesin, kendaraan, atau bangunan selama umur manfaatnya. Tujuan utamanya adalah mencerminkan penurunan nilai aset akibat pemakaian, keausan, atau usang secara sistematis setiap periode akuntansi. Yang kedua ada metode alokasi biaya. Adalah cara yang digunakan untuk membagi atau mengalokasikan total biaya ke berbagai bagian, produk, departemen, atau aktivitas tertentu. Ini penting untuk menghitung biaya produksi laba per produk atau untuk mengembalikan keputusan dalam manajemen. Di sini ada bentuk budget biaya administrasi. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, maka budget biaya administrasi tidak ada standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan, tetapi harus cukup sistematis dan terperinci. Anggaran biaya yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya administrasi yang ditanggungkan perusahaan dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, selama periode tertentu yang akan datang. Di sini kalian bisa lihat anggaran biaya administrasi, ada tabel di sini yang dimana sudah dijadikan Excel. Yang kolom pertama ada keterangan rasio dan nilai penjualan,
biaya tetap, dan biaya variabel. Biaya tetap ada gaji eksekutif dan staf, yaitu nilai penjualan di 1000-nya ada 80, penyusutan aktivitasnya ada 30, asuransinya ada 20, pajak bumi dan bangunan ada 10. Total biaya tetapnya 140. Slide selanjutnya, cara menghitung rumus. Di sini ada beberapa tabel rumus yang sudah disusun ya. Yang pertama, biaya tetap dengan rumus penjumlahan gaji ditambah penyusutan ditambah asuransi ditambah pajak. Yang kedua, rumus biaya variabel cost. Rasio dikali penjualan. Selanjutnya ada total biaya variabel. 4% dikali penjualan ditambah 1% dikali penjualan ditambah 1% dikali penjualan sama dengan 6% dikali penjualan. Ada total beban administrasi dengan rumus biaya tetap ditambah biaya variabel. Contoh yang pertama, contoh perhitungan biaya tetap untuk penjualan 1000. Biaya tetap untuk penjualan 1000 sama dengan 80 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 10 sama dengan 140. Untuk penjualan 2000, biaya tetap 80 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 10 sama dengan 140. Perhitungan kedua yaitu menghitung biaya variabel dan total biaya administrasi. Untuk penjualan 1000, biaya variabel sama dengan 60% dikali penjualan 1000 sama dengan 0,06 dikali penjualan 1000 sama dengan 60. Total biaya penjumlahan sama dengan 140 ditambah 60 sama dengan 200. Lalu untuk penjualan 2000, biaya variabelnya 60% dikali penjualan 2000 sama dengan 0,06 dikali penjualan 2000 sama dengan 120. Total biaya 140 ditambah 120 sama dengan 260. Untuk penjualan 3000, biaya variabel 6% dikali penjualan 3000 sama dengan 0,06%, 0,0 dikali 3000 penjualan 3000 sama dengan 180. Total biaya 140 ditambah 180 sama dengan 320. Yang ketiga, contoh perhitungan total biaya variabel untuk penjualan 1000. Ada alat tulis kantor. 4% dikali penjualan 1000 sama dengan 0,04 dikali penjualan 1000 sama dengan 40. Untuk perjalanan dinas, 1% dikali penjualan 1000 sama dengan 0,01 dikali penjualan 1000 sama dengan 10. Untuk lain-lain, 1% dikali penjualan 1000 sama dengan 0,01 kali penjualan 1000 sama dengan 10. Jadi, total biaya variabel dijumlahkan 40 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 60. Untuk penjualan 2000, alat-alat tulis kantor 0,04 dikali penjualan 2000 sama dengan 80. Perjalanan dinas 0,01 dikali penjualan 2000 sama dengan 20. Lain-lain 0,01 dikali 2000 sama dengan 20. Total biaya variabel sama dengan 80 kali 20 kali 20 sama dengan 120. Untuk penjualan 3000, alat-alat tulis kantor 0,04 dikali penjualan 3000 sama dengan 120. Perjalanan dinas 0,01 dikali 3000 sama dengan 30. Lain-lain 0,01 dikali penjualan 3000 sama dengan 30. Jadi total biaya variabel 120 ditambah 30 tambah 30 sama dengan 180. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, terima kasih Novita. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pembebanan biaya administrasi, di mana pengertian pembebanan biaya administrasi adalah proses menentukan dan mengalokasikan biaya yang berhubung dengan kegiatan administratif dalam suatu organisasi. Ini penting untuk memastikan bahwa biaya administrasi dialokasikan secara adil dan efisien ke departemen atau proyek yang relevan. Di sini ada metode biaya administrasi. Yang pertama, pembebanan biaya langsung. Biaya administrasi yang spesifik untuk satu departemen atau proyek dibebankan langsung tanpa proses pembagian. Contoh, biaya alat tulis hanya untuk satu divisi tertentu. Dan yang kedua, pembagian berdasarkan proporsi penggunaan. Biaya dibagi berdasarkan tingkat penggunaan layanan administrasi oleh masing-masing departemen. Contoh, biaya listrik kantor dibagi berdasarkan ruang yang digunakan setiap departemen. Yang ketiga, metode lump sum atau fixed allocation. Biaya administrasi ditetapkan dalam jumlah tetap untuk setiap bagian kerja, terlepas dari tingkat penggunaannya. Dan yang keempat, ada activity based costing. Biaya administrasi dialokasikan berdasarkan aktivitas yang menimbulkan biaya tersebut sehingga lebih akurat untuk organisasi yang kompleks. Oke, di sini kita lanjut. Ada pembebanan biaya administrasi. Di sini ada tabel budget administrasi PT Karisma. Contoh budget biaya administrasi yang telah disusun oleh PT Karisma dibebankan ke produk Titan dan produk Adipa menggunakan dasar perbandingan jumlah produksi yang dihasilkan rencana produksi per triwulan tahun 2008 sebagai berikut. Nah, ini sebagai yang ada di tabel tersebut. Bisa diperhatikan teman-teman. Maka kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan menghitung proporsi dari masing-masing produk dari triwulan 1 sampai dengan triwulan keempat dengan data administrasi yang sudah tersedia. Nah, langkah-langkahnya di sini ada langkah penyusunan menghitung HPP atau produk pertama ditambah dengan produk kedua sama dengan jumlah produk. Menghitung masing-masing proporsi produk dengan rumus proporsi sama dengan produksi produk dibagi dengan total produksi dikalikan dengan 100%. Gimana penjelasannya di slide berikutnya? Di sini ada langkah penghitungannya. Di sini ada saya masukkan rumusnya lagi biar nggak lupa ya teman-teman semua. Di sini ada langkah penghitungan yang triwulan pertama. Total produk itu adalah produk Titan sebesar 405.000 botol ditambahkan dengan produk Adipa 320.000 botol dengan jumlah produknya menjadi 725 botol. Maka kalau kita hitung proporsi produk Titan itu dengan berarti 405.000 dibagi dengan 725.000 dikalikan dengan 100% sama dengan 55,86%. Berikutnya juga sama dengan proporsi yang produk Adipa, yaitu 320.000 dibagi dengan 725.000 dikalikan dengan 100%, maka persentasenya menjadi 44,14%. Lanjut ke triwulan yang kedua. Triwulan kedua itu ada produk Titan yaitu 480.000 dan produk Adipa 398.000, maka total produk Titan dan produk Adipa dijumlahkan menjadi 878.000. Nah, untuk menghitung proporsinya sama, masih rumusnya sama, tidak ada yang berubah ya. Jadi cara hitung kita ulang, produksi produk Titan menghitung proporsi Titan 480.000 dibagikan 878.000 dikalikan 100% sama dengan 54,67%. Berikutnya juga cara menghitung proporsi produk Adipa, yaitu tadi triwulan kedua adalah 398.000 dibagi total produknya adalah 878.000 dikalikan 100% menjadi 45,33%. Sampai dengan ke triwulan keempat seperti itu cara penghitungannya. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya. Dan ini
kalau saya gambarkan secara berbentuk dalam tabel. Triwulan pertama produk Titan 405.000, produk Adipa 322.000, jumlah total produknya 725.000, maka secara persentasenya adalah 55,86% dan produk Adipa adalah 44,14%. Sampai dengan triwulan ke-4 seperti ini tabel yang ada di berikutnya. Lanjut, di sini kita akan bahas data produksi dibuat dalam berbentuk grafik. Nah, contoh grafiknya seperti ini teman-teman. Sumbu X horizontal menampilkan triwulan 1, 2, 3, dan 4 periode waktu proporsi. Nih, sini ya 1, 2, 3, dan 4. Menampilkan sumbu Y menampilkan persentase proporsi produk dari 40% sampai dengan 60%. Di mana garis biru itu adalah produk Titan dan garis hijau yang di sini adalah punya produk Adipa. Garis biru menunjukkan proporsi produk Titan, proporsinya relatif stabil berada di kisaran 54,67% sampai dengan 55,86% sepanjang tahun. Sedangkan garis hijau punya Adipa ini menunjukkan proporsi produk Adipa proporsi sedikit lebih rendah dibandingkan Titan di kisaran 44,14% sampai dengan 45,33%. Kesimpulan dari grafik tersebut, Titan selalu berkontribusi lebih besar dibandingkan Adipa di setiap triwulan. Perubahan proporsinya kecil sekali, hanya sekitar 1 sampai dengan 2%. Artinya komposisi produk antara Titan dan Adipa cukup konsisten sepanjang tahun. Oke, kita lanjut pembahasannya. Di sini ada tabel nih. Pembebanan biaya administrasi PT Karisma. Schedule pembebanan biaya administrasi tahun 2008. Di sini langkah umum, hitung total produk per triwulan produk Adipa ditambah dengan produk Titan. Hitung proporsinya sama seperti tadi. Pembebanan biaya sama dengan proporsi dikali biaya administrasi. Di sini saya akan menjelaskan secara terperinci secara hitung-hitungannya di slide berikutnya. Oke, di sini triwulan pertama produksi Titan 405.000 botol dan Adipa 320.000 botol dengan total 725.000 botol. Dan dihitung proporsinya seperti ini. Titan seperti yang tadi saya jelaskan ya, ini Titan 405.000 dibagi 725.000 sama dengan 0,5586 dan Adipa 320.000 dibagi 725.000 sama dengan 0,4414. Contoh untuk biaya sekretariat. Cara penghitungannya seperti ini. Tadi di tabel yang pertama ini kan ada tuh jumlah sekretariat dia 4.484.400, maka produk Titan 0,5586 dikalikan dengan 4.484.400 yang akan hasilnya 2.505.079 rupiah. Dan berikutnya yang Adipa juga sama. Produk Adipa tadi hasil proporsinya adalah 0,4414 dikalikan dengan 4.484.400 sama dengan hasilnya 1.979.321 rupiah. Oke, kita lanjut ke triwulan yang kedua. Triwulan yang kedua itu produk Titannya adalah 480.000 dan produk Adipanya 398.000 dengan total 878.000. Dan maka kita hitung proporsinya dulu nih. Produk Titan adalah 480.000 dibagi 878.000 sama dengan 0,5469. Dan produk Adipa dihitung proporsinya adalah 398.000 dibagi 878.000 sama dengan adalah 0,4531. Contoh untuk biaya sekretariatnya kita hitung nih 4.871.805 rupiah. Maka cara hitungnya sama seperti yang tadi. Produk Titan tadi adalah 0,5469 dikalikan
biaya sekretariatnya adalah 4.871.805 sama dengan Rp2.663.401. Sama produk Adipa juga kita kalikan nih, proporsinya tadi adalah 0,4531 dikalikan Rp4.871.805, yang hasilnya adalah Rp2.208.404. Sampai triwulan ketiga kita hitung ulang nih ya, biar makin jelas. Produk Titan di triwulan ketiga adalah 461. Adivanya, produk Adipa adalah 380.000. Maka total produk antara Titan dan Adipa adalah 841. Dan kita hitung proporsinya dari setiap produk itu adalah produk Titan 461.000 dibagikan 841.000, hasilnya adalah 0,5483. Oke, lanjut ke produk Adipa. Proporsinya adalah 380.000 dibagikan 841. Maka hasilnya adalah 0,4517. Kita hitung contoh biaya sekretariatnya adalah dia Rp5.207.938. Maka kita hitung di sini adalah produk Titannya, biaya proporsinya tadi berapa? 0,5483 dikalikan yang biaya sekretariatnya adalah 5.207.938 dan hasilnya adalah 2.854.767 rupiah. Lanjut produk Adivanya. Di sini biaya proporsinya adalah 0,4517 dikalikan biaya sekretariatnya adalah 5.207.938, maka hasilnya adalah Rp2.353.171. Sama dengan triwulan keempat, penjelasannya seperti itu sama. Kita lanjut ke berikutnya adalah nih seperti tabel. Jadi perhitungan berbentuk tabel. Kalau tadi kan berbentuk rumusan nih cara penghitungannya, ini adalah berbentuk tabelnya seperti ini. Produk Titan triwulan pertama 405, Adiva 320, proporsinya 0,5586, terus proporsi Adiva 0,4414, biaya sekretariatnya 4.484. Nah, dia langsung ada hasilnya, tidak di secara terperinci. Tapi kalau yang tadi kan dijelaskan secara perinci. Nah, ini bisa diperhatikan oleh teman-teman semua. Maka saya lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Di sini pembahasan berikutnya adalah budget biaya pemasaran. Oke, kita akan menjelaskan pengertian umum dari budget pemasaran. Budget biaya pemasaran adalah anggaran yang direncanakan untuk mendukung berbagai aktivitas pemasaran sebuah perusahaan atau organisasi. Anggaran ini mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk promosi produk atau layanan, seperti biaya iklan, kampanye, media sosial, penyelenggaraan acara, penggunaan konten, desain grafis, hingga biaya riset pasar. Kita lanjut, pengertian dari budget biaya pemasaran menurut para ahli. Menurut Suhardi 2019, budget atau anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dan terperinci oleh perusahaan, dinyatakan dalam bentuk kuantitatif baik berupa unit, moneter maupun suatu barang atau jasa untuk periode tertentu. Anggaran ini berfungsi sebagai pedoman kerja, alat perencanaan terpadu, koordinasi, pengawasan, ada evaluasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Oke, lanjut. Di sini, apa saja yang bisa disebut sebagai biaya pemasaran? Yang biasa disebut sebagai biaya pemasaran jika suatu biaya itu dikeluarkan atau dibuat guna mempromosikan suatu produk yang sudah diproduksi oleh suatu perusahaan. Contoh, di sini ada iklan. Iklan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah iklan elektronik. Iklan elektronik adalah bentuk promosi yang memanfaatkan teknologi digital dan elektronik digital untuk menjangkau audiens yang luas dalam dan beragam. Contohnya TV, papan reklame, dan radio, dan sebagainya masih banyak. Dan contoh kedua, iklan media cetak. Iklan media cetak yang menggunakan materi fisik yang dicetak untuk menyampaikan pesan promosi kepada audiens. Contoh, kita mencetak brosur, cetak koran, maupun majalah.
Yang kedua ada promosi. Di sini promosi hanya satu contoh. Promosi adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan atau memperkenalkan untuk menarik konsumen agar menjadi produk atau layanan mereka yang diharapkan untuk meningkatkan penjualan di masa depan. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga, gaji tim marketing. Gaji tim marketing bervariasi tergantung pada pengalaman, keahlian, dan posisi, namun pada umumnya ada tingkatan gaji mulai dari entry hingga level hingga menjadi manajemen senior dengan tanggung jawab dan kompleksitas pekerjaan yang berbeda. Terus di sini lanjut yang contoh keempat adalah biaya distribusi dan biaya branding. Di sini saya jelaskan yang biaya distribusi terlebih dahulu. Biaya distribusi adalah seluruh pengeluaran yang terkait dengan perpindahan produk dari produsen ke konsumen. Ini mencakup biaya transportasi, penyimpanan, pengemasan, dan pengelolaan rantai pasar. Yang kedua, biaya branding adalah dana yang dikeluarkan untuk membangun dan memelihara citra merek yang kuat dan positif ke benak konsumen. Ini meliputi biaya desain logo, kampanye, pemasaran, komunikasi merek, dan riset pasar pasar terkait merek. Contoh yang terakhir adalah yang kelima, biaya digital. Biaya digital adalah penggunaan untuk segala aktivitas pemasaran dan operasional bisnis dan yang menggunakan teknologi digital. Ini mencakup biaya iklan online, membangun website, media sosial, email, marketing, analisis data digital, dan infrastruktur teknologi. Oke, lanjut. Di sini kegunaan budget pemasaran. Budget pemasaran memiliki peran penting mendukung strategi bisnis yang mencapai tujuan perusahaan. Secara umum budget pemasaran memiliki 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi kerja, dan sebagai alat. Oke, ini secara umum. Secara khususnya biaya budget pemasaran penggunaan sebagai besar untuk menyusun budget kas karena sebagian dari biaya pemasaran memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas. Seperti itu ya. Kita lanjut ke yang terakhir. Data atau informasi untuk menyusun budget biaya pemasaran. Langkah yang pertama adalah rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Langkah yang kedua, berbagai standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan langkah yang ketiga adalah sistem pembayaran upah atau gaji yang dipakai perusahaan. Langkah keempat adalah metode depresiasi yang dipakai perusahaan, khusus depresiasi terhadap aktiva tetap yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Dan langkah yang terakhir, yang kelima, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Julia. Silakan. Terima kasih kepada rekan-rekan saya, Novita dan Kurniawan, yang telah membantu saya untuk menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk budget biaya pemasaran. Bentuk budget biaya pemasaran adalah bentuk atau perhitungan budget biaya pemasaran dalam kurung marketing budget bisa disusun dengan berbagai pendekatan, tergantung pada tujuan bisnis, jenis industri, strategi pemasaran yang dipilih. Yang pertama adalah persentase dari pendapatan. Memiliki rumus yaitu budget pemasaran sama dengan persentase dikali pendapatan. Umumnya banyak sekali dipakai di perusahaan, biasanya antara 5-10% dari pendapatan untuk perusahaan mapan dan biasanya 10-20% untuk perusahaan yang baru merintis. Memiliki kelebihan sederhana dan langsung, namun tidak luput dari kekurangannya, tidak mempertimbangkan peluang pasar dan strategi yang agresif. Yang kedua adalah berdasarkan tujuan atau object based budgeting.
Langkah pertamanya adalah tentukan tujuan pemasaran. Misalnya ingin mendapatkan 1000 pelanggan baru. Yang kedua, hitung biaya untuk mencapai tiap tujuan dengan mengadakan iklan, promosi, atau membentuk tim. Yang ketiga adalah jumlahkan seluruh kebutuhan biaya. Yang keempat, memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya adalah lebih strategis dan fokus pada hasil, sedangkan kekurangannya perlu data dan perencanaan yang lebih rinci. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi peramalan biaya pemasaran. Peramalan biaya pemasaran adalah proses memprediksi atau mengestimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran di masa depan. Proses ini penting untuk membantu perusahaan dalam menyusun anggaran, menentukan strategi pemasaran yang efektif, serta memastikan bahwa pengeluaran tetap sejalan dengan tujuan bisnis. Di sini ada 3, yaitu adalah analisa trend history, menggunakan data dari kegiatan pemasaran sebelumnya untuk mengidentifikasi pola dan tren biaya. Yang kedua adalah modal statistik, menggunakan alat seperti regresi atau analisa time series untuk memprediksi biaya berdasarkan variabel-variabel tertentu. Yang ketiga adalah riset pasar, mengumpulkan data dari pasar, pesaing atau industri untuk memahami perubahan biaya atau kebutuhan pasar. Ya baik teman-teman, di sini telah ada data penjualan dengan biaya pemasaran dari PT CV Gava Media dari tahun 2014 sampai 2019 dengan biaya pemasaran yaitu kita lambangkan sebagai Y dan hasil penjualan itu X. Sebelum kita mengetahui atau masuk ke hitung-hitungan, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu Y itu sebagai apa dan X itu sebagai apa. Di sini Y itu sebagai biaya pemasaran. Yang dimaksud adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk promosi, untuk iklan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah X. X itu adalah total penjualan yang diperoleh oleh perusahaan CV Gava Media dari tahun 2014 sampai 2019 kenaikannya itu cukup signifikan banget teman-teman. Di 2014 biaya pemasarannya itu 522, di 2019 itu menjadi 645. Nah, kita akan menghitung kenaikan dari tahun sebelumnya. Kenapa 2014 itu kita nolin atau kita stripin? Karena di 2014 itu tidak ada pembanding. Jadi bisa diartikan PT CV Gava Media meluncurkan produknya itu di tahun 2014. Jadi tidak ada pembanding di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita langsung masuk ke 2015. Di tahun 2015 biaya pemasarannya itu adalah 539. Nah, untuk kita mengetahui kenaikan dari tahun sebelumnya, 539 kita kurangkan dengan biaya pemasaran di tahun 2014 yaitu 522, nanti ketemu hasilnya yaitu 17. Kenaikannya cukup signifikan yaitu 17%. Di tahun 2016 dengan biaya pemasarannya 567, lalu kita kurangkan dengan biaya pemasaran di tahun 2015 yaitu 539, hasilnya adalah 28%. Di 2017 biaya pemasarannya adalah 594, kita kurangkan lagi dengan biaya pemasaran di tahun 2016, hasilnya 27%. Kita di 2018 punya biaya pemasaran yang sangat naik cukup signifikan di angka 611 kita kurangkan dengan 594, yaitu di 594 itu adalah biaya pemasaran di tahun 2017. Hasilnya 17%. Di tahun 2019 biaya pemasaran 645, lalu 645 kita kurangkan di 611, hasilnya 34%. Jika kita total, kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2019 itu sebanyak 123%, yang dimana menandakan pemasaran itu meningkat. Seiring itu, hasil penjualan juga meningkat. Ini menunjukkan adanya korelasi positif, makin besar biaya pemasaran, makin besar juga penjualan yang didapat oleh perusahaan CV Gava Media.
Baik teman-teman, kita akan membahas tentang kenaikan hasil penjualan yaitu X dari tahun 2014 sampai 2019. Di tahun 2014 hasil penjualannya adalah 780 dengan kenaikan dari tahun sebelumnya adalah 0. Kenapa 0? Karena di tahun 2014 PT CV Gapa Media baru meluncurkan produk yang akan mereka jual. Jadi tidak ada kenaikan yang bisa kita bandingkan di tahun 2014. Jadi selanjutnya kita masuk ke 2015. Di tahun 2015 hasil penjualannya adalah 915. Kenaikan dari tahun 2015 kita bisa hitung seberapa banyak. Jadi di tahun 2015 untuk menghitung kenaikannya 915 kita kurangkan dengan 780. 780 itu dari mana? Dari hasil penjualan di tahun 2014. Hasilnya adalah 135%. Di tahun 2016 naik sekitar 1040. 1040 kita kurangkan dengan 915 yaitu ketemu hasilnya 125%. Di tahun 2017 naik sekitar 1375. 1375 kita kurangkan jadi 1040. Hasilnya adalah 335. Di tahun 2018 naik sangat signifikan yaitu mencapai 1500. 1500 kita kurangkan dengan 1375 hasilnya 125%. Di tahun 2019 itu naik lagi menjadi 1711. 1711 kita kurangkan dengan 1500. Hasilnya adalah 211. Penjualan selalu meningkat setiap tahun, tidak pernah turun. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 335 unit. Menunjukkan bahwa strategi pemasaran kemungkinan berhasil. Makin tinggi penjualan, biaya pemasarannya juga semakin meningkat. Baik, selanjutnya kita masuk ke peramalan biaya pemasaran. Di sini ada tabel peramalan biaya pemasaran dari tahun 2014 sampai 2019. Biaya pemasaran yaitu Y dalam kurung Rp atau rupiah, hasil penjualan X dalam kurung unit X kuadrat XY. Di tahun 2014 biaya pemasarannya Y, rupiahnya 522. Hasil penjualannya X unit 780 unit, X kuadratnya 608 400, XY nya 407 160. 2015 biaya pemasarannya 539, hasil penjualannya 915, X kuadratnya 837 225, XY-nya 493 185. 2016 biaya pemasarannya 567, hasil penjualannya 1040, X kuadratnya 1.081.600, XY-nya 589 680. 2017 biaya pemasarannya 594, hasil penjualannya 1375, X kuadratnya di 1.890.625, XY-nya 816.750. 2018 biaya pemasarannya 611 dengan hasil penjualannya 1.500, X kuadratnya 2.250, XY-nya di 916.500. Di 2019 biaya pemasarannya 645, hasil penjualannya 1.711, X kuadratnya di 2.925.521, XY-nya 1.103.595. Total semuanya untuk biaya pemasaran adalah 3.478. Untuk total hasil penjualannya adalah 7.321. Untuk total keseluruhan di X kuadratnya ada di 9.595.371. Dan total keseluruhan untuk XY-nya adalah 4.326.870. Nah, yang tadi aku sebutkan, kita harus mengetahui dulu yaitu sebagai apa, X sebagai apa, X kuadrat sebagai apa, XY itu apa. Jadi diketahui tabel tahun
sama dengan tahun data yang dikumpulkan, yaitu dari 2014 sampai 2019. Dan Y itu dalam kurung rupiah adalah biaya pemasaran dalam satuan rupiah, dan X itu adalah dalam kurung unit hasil penjualan dalam unit dalam kurung produk yang terjual. X kuadrat adalah kuadrat dari hasil penjumlahan, yaitu X dikali X digunakan untuk regresi. XY perkalian antara biaya pemasaran dan hasil penjualan, yaitu X atau Y dikali X atau X dikali Y. Ya, sama saja teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung untuk mengetahui hasil X kuadrat dan XY. Caranya sebagai berikut. Di sini aku ngambil di tahun 2014. Di tahun 2014 itu X kuadratnya adalah 780. Nah, untuk mengetahui dari mana 400 itu berasal, caranya adalah hasil penjualan kita kalikan dengan hasil penjualan. Nah, X kuadrat itu adalah X dikali X. Jadi, rumusnya hasil penjualan dikali hasil penjualan sama dengan 780 dikali 780. Di sini aku ngambil contoh di tahun 2014. 780 dikali 780 hasilnya 608.400. Nah, begitu seterusnya sampai di tahun 2014. Selanjutnya kita akan mencari XY. XY itu adalah X dikali Y. Dengan rumus hasil penjualan dikali biaya pemasaran. Contohnya aku ambil lagi di tahun 2014, di mana X-nya adalah 780 dan Y-nya adalah 512. Maka XY sama dengan 780 dikali 522, hasilnya 407, 160. Selanjutnya kita akan menghitung lagi peramalan biaya pemasaran. Di sini ada 3 metode momen. Yang pertama adalah Y sama dengan A ditambah BX. Yang kedua adalah sigma Y sama dengan AN ditambah B sigma X. Yang ketiga adalah metode momen sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B sigma AX kuadrat. Kita akan membahas di metode momen yang pertama dulu, yaitu adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nah, sebelum kita ke hitung-hitungan, kita harus mengetahui dulu Y itu sebagai apa, A itu sebagai apa, BX itu sebagai apa. Di sini keterangan dari Y sama dengan A ditambah BX adalah Y sebagai nilai yang diramalkan atau biaya pemasaran, X sebagai variabel bebas yaitu hasil penjualan, dan A itu sebagai internship atau nilai Y saat X sama dengan 0, B sama dengan slope atau kemiringan garis regresi menunjukkan perubahan Y setiap kenaikan 1 unit X. Ya, baik teman-teman, kita langsung ke metode momen yang kedua, yaitu sigma Y sama dengan AM ditambah B sigma X. Yang pertama kita akan cari dulu rumus metode momen yang kedua, yang tadi adalah sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu soalnya itu apa, yang ditanya apa. Sistem persamaan metode momen dari data N sama dengan 6. Kita gunakan 2 persamaan simultan. Jadi metode momen yang kita pakai itu adalah untuk mencari persamaan simultan. Di sini sigma Y-nya itu adalah 3478 dan N-nya itu adalah 6, A-nya tetap A, ditambah si sigma X-nya itu adalah 7321 dan B-nya tetap B. Lalu ya setelah dijabarkan seperti itu teman-teman, lalu kita masuk ke metode momen yang kedua, yaitu di mana sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Nah, kalau kita jabarkan lagi, sigma X-nya itu adalah 4.326.870. A-nya itu sebagai A, sigma X-nya itu adalah 7.321 ditambah B-nya tetap B, dan sigma X kuadratnya itu adalah 9.595.371. Ya baik teman-teman, di sini sudah saya garis bawahi
di perintah yang pertama itu ada 3.478 sama dengan 6A 6A ditambah 7.321B dikali 7.321. Yang kedua adalah 4.326.870 sama dengan 7.321A ditambah 9.595.371B dikalikan 6. Ini adalah perintah untuk menyelesaikan permasalahan simultan, yaitu kita akan mengeliminasi. Kita kalikan masing-masing persamaan. Persamaan pertama kita kalikan dengan 7.321, di persamaan kedua kita kalikan dengan 6. Nah, hasil persamaannya itu ketemu di metode momen yang tadi kita bahas. Di metode momen yang pertama adalah sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X, yaitu 3.478 sama dengan 6A ditambah 7.321B. Yang kedua adalah sigma Y sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Sigma X-nya itu adalah 4.326.870 sama dengan A, ya tetap A. Terus sigma B-nya itu adalah 7.321 ditambah B tetap B, ditambah B tetap B sama dengan 9.595.371. Selanjutnya estimasi A atau B dengan metode substitusi atau eliminasi. Untuk itu, kalikan persamaan 1 dengan 7.321 supaya koefisien A sama dengan persamaan yang kedua. Yang pertama adalah 3.478 dikali 7.321. Hasilnya adalah 25.462.436. Yang kedua adalah 6A dikali 7.321, hasilnya 43.926A. Selanjutnya kita buat tutup kurung lagi. 7.321B dikali 7.321, hasilnya 53.597.41B. Jadi hasil persamaan yang pertama yaitu adalah 25.462.436 sama dengan 43.960A ditambah 53.597.41B. Kemudian di persamaan yang kedua itu, persamaan yang pertama kita sudah ketemu ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke persamaan yang kedua. Nah, persamaan kedua itu cara mencarinya adalah kita kalikan dengan 7.321. Maaf teman-teman. Kemudian persamaan yang kedua juga kita modifikasi dengan menjadikan 7.321 A tetap. Maksudnya gimana? 4.326.870 kita kalikan 6. Nah, tadi kan perintah yang kedua, persamaan kedua harus dikalikan 6. Kita kalikan dengan 6. Hasilnya yaitu adalah 25.961.220. Yang kedua adalah A dikali 7.321 dikalikan 6. Hasilnya adalah 43.926A. Yang B adalah 9.595.371 kita kalikan 6, hasilnya 57.572.226B. Jadi hasilnya 25.961.220 sama dengan 43.926A ditambah 57.572.226B. Nah, ketemu itu adalah penjabaran atau cara mencari dari hasil perkalian yang ada di peramalan biaya yang sudah tertera di slide BSI. Teman, langkah selanjutnya adalah
eliminasi A, kurangkan 2 persamaan di bawah ini. Persamaan 1 tadi sudah ketemu, yaitu adalah 25.462.436 sama dengan 43.926A ditambah 53.597.41B. Persamaan kedua yaitu adalah 25.961.220 sama dengan 43.926A ditambah 57.572.226B. Langkah selanjutnya, persamaan 1 dan persamaan 2 itu kita kurangkan, di mana kita nanti akan ketemu dengan persamaan ketiga. Dari hasil persamaan 1 dan persamaan kedua, ketemulah hasil persamaan ketiga, yaitu hasilnya 498.782 dibagi min 3.957.185B. Nah, dari min 498.782 dibagi dengan min 3.957.185B, kita bagi hasilnya adalah B 0,1225. Selanjutnya kita akan mencari tahu dari mana hasil yang terakhir adalah A sama dengan 426,54. Dari mana hasilnya kita akan mengetahui dengan cara diketahui dari sistem persamaan 34.478 sama dengan 6A ditambah 7.321B. Nah, sudah diketahui nilai B-nya yang tadi kita cari adalah 0,1255. Langkah selanjutnya adalah substitusi B ke persamaan dengan cara 3.478 sama dengan 6A ditambah 7.321B. 3.478 sama dengan 6A ditambah 7.321 dikali 0,1225. Nah, langkah kedua adalah hitung 7.321 dikali dengan 0,1225. Hasilnya adalah 0,91879 atau kita bulatkan menjadi 91879. Itu tadi hasil desimalnya. Sekarang kita bulatkan, karena kalau di dalam data itu tidak boleh pakai desimal, jadi harus pakai data dalam ribuan seperti itu, teman-teman. Jadi 3.478 sama dengan 6A ditambah 918.79. Pindahkan 918.79 itu ke bagian kiri. Jadi hasilnya nanti 3.478 dikurang 918.79 sama dengan 6A. Selanjutnya hasilnya adalah 2.559.21 sama dengan 6A. Nah, bagi kedua sisi dengan 6. Jadi A sama dengan 2.559.21 dibagi 6, hasilnya 426,54. Jadi hasil akhirnya adalah A sama dengan 426,54. Terakhir adalah peramalan biaya pemasaran. Jika tahun 2020 hasil penjualan direncanakan sebanyak 1.900 unit, maka berdasarkan persamaan tersebut dapat ditentukan anggaran biaya pemasarannya sebesar Y sama dengan 426,54 ditambah 0,100 dan yang terakhir, jika tahun 2020 penjualan direncanakan sebanyak 1.900 unit, maka berdasarkan persamaan tersebut dapat ditentukan anggaran biaya pemasaran sebesar Y sama dengan 426,54 ditambah 0,1225 dalam kurung 1.900. Dan Y sama dengan 665. Kita hitung Y sama dengan
426,54 ditambah 0,1255 dalam kurung 1900. Langkah perhitungannya yang pertama adalah kita kalikan dulu di 0,1225 dengan 1900, hasilnya adalah 450 1255. Nah, langkah kedua adalah 426,54 ditambah 238,45, hasilnya 664,900. Hasilnya yang tadi kita bulatkan menjadi 665. Jadi hasilnya sama dengan slide yang diberikan oleh Bes. Cukup sekian dari kami. Maaf bila ada kesalahan atau pengucapan selama kami memberikan materi yang telah kami sampaikan. Dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.